Neng, cepat belnya udah bunyi. Bang, punten. Mau tanya, sekarang jam berapa ya? Sekarang mah jam 7:05. Ah, nuhun ya, Bang. Ya, mangga. Bella. Pak. Pak. Yang ditutup dulu, Pak. Niat sekolah tuh sih. Apa tadi? Tadi di jalan saya. Ayo mah nguring-nguringan lapangan udah lupa. Ya, Pak. Buru. Oke, Pak. Di mata aturan, semua tampak sama. Tapi nyatanya, yang punya kuasa selalu lebih dimaafkan. Bagi yang gak punya, kesalahan sekecil apapun, hukuman tetaplah hukuman. Siang anak-anak. Siang Ibu. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Pengumuman SNBP sudah keluar. Yes, akhirnya. Gue gak sabar banget nih lihat pengumuman SNBP. Ayo Bel, buka pengumumannya. Lu pasti bakal terima sih. Gak. Lu udah ngomong sama orang tua lu buat kuliah? Gue belum ngomong sih. Nunggu hasilnya dulu. Ayo semuanya, buka portal website pengumuman SNBP, masukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Lihat hasilnya, merah atau biru nih. Ya, gue gak lolos, Cel. Padahal gue yakin banget. Alhamdulillah, Ren. Gue keterima. Gila, keren banget lu. Ya meskipun pilihan kedua sih. Iya, ilmu kedokteran ya, Sat. Iya, gue nih. Ya mungkin emang rezeki gue di kampus ini sih. Mana sih lu, Sat? Alhamdulillah ya. Iya. Dewe, boleh minum apa juga? Boleh. Nih. Boleh. Ya Allah, ini serius. Gak, gimana hasilnya? Gue terima di UMB. Wah, keren banget, bro. Gue keterima di UNB. Gila, keren banget. Ini Sat, makasih ya. Gue kayaknya gimana ya? Assalamualaikum Pak, Bu. Saya mau ngomong. Tinggal ngomong. Jadi gini, Pak, Bu. Rega kan pilih jadi murid berprestasi ya. Terus bisa kuliah lewat jalur rapot. Terus? Waktu itu Rega daftar dan tadi pas pengumuman Rega keterima. Kamu tuh mikir gak sih? Biaya dari mana kamu kuliah? Kamu tuh lulus SMA, langsung kerja. Bantu ekonomi keluarga, bukan malah kuliah. Pak, Rega. Ibu sama bapak udah capek. Masih untung kamu masih bisa sekolah sampai SMA. Kamu mau nambah beban kita lagi? Dasar anak gak tau diuntung. maafin Rega, Pak. Bu. Ya Rega egois. Rega gak mikirin ekonomi keluarga. Waktu itu Rega iseng. Temen-temen Rega pada daftar dan nilai Rega
mereka pun pada tinggi-tinggi Bu, jadi Mega coba daftar. Ya udah nggak usah diambil, gampang kan? Gak segampang itu Bu, gak segampang itu. Minimal harus 1 semester dulu, dan mundurin diri pun bakalan susah. Maksudnya apa? Lagian kamu iseng banget kayak gitu. Dasar anak egois kamu. Rega, Pergi kamu, Rega. Pergi kamu, dasar anak beban. Pergi kamu sana. Pergi sana. Anak beban. Jujur, gue capek banget. Tapi tanggung jawab gue masih banyak. Ah iya, tugas anak kelas 10 belum dikerjain. Udah sebangan? udah. Makasih ya. Rega, sini. Apa? Ini tolong bantu saya dok. Ini saya bocor. Pak, udah Rek, udah Pak. Ya udah tuh ini buat jajan. Gak apa-apa Udah nggak nggak apa-apa. apa ambil aja. Sob, lumayan buat jajan. Makasih banyak ya Ya. Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa-bisanya anak saya nggak lolos kampus negeri. Maaf Tuan, pelicin juga udah saya kasih ke wali kelas buat naikin rapotnya Bella. Yang mana hasilnya mana? Uang udah saya gelontorkan loh belasan juta cuma buat bayar guru dan juga kepala sekolah. Bakal rusak ini reputasi saya.
guys, gue bingung deh. Kenapa ya nilai gue bisa seanjlok itu? Itu pasti karena sistemnya lagi error deh, Bel. Iya sih, bisa jadi. Ketika ini makanannya croissant keju. Ada anak berprestasi nih. Mentang-mentang baru keterima, udah sibuk cari duit aja nih ya. Ya iyalah, Bel. Lagian duit dari mana buat kuliah? Masa mau ngadain ke IP doang? Lagian duit aja nggak punya, sosokan mau daftar kuliah. Mending cari duit buat diri gue sendiri sih, Bel. Buat diri gue kuliah, buat ngehidupin keluarga gue. Daripada hidup orang tua yang nggak tahu itu halal atau enggak sih. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Lo iri ya? Karena bokap lo bisanya cuma senggol. Gini lah, Bel. Seenggaknya ya, gue Halo? Ini betul dengan Rega? Iya, Pak. Saya Rega. Ada apa ya, Pak? Ini saya Pak Ardi, dari kelasnya Raras. Maaf ganggu. Tadi loh, adik kamu bikin masalah lagi di sekolah. Kami butuh waktu kamu ini besok ya. Baik, Pak. Saya ke sana ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Makasih ya Rega. Saya benar-benar tidak bisa bantu lagi loh, Pak. Nilainya emang segitu adanya. Yakin, Pak? Bapak tahu sendiri siapa yang saya wakili. Bapak cuma tinggal buka jalan sedikit aja. Yang penting bikin dia kelihatan pantas lulus aja. Tapi saya guru loh, Pak. Saya bukan orang politik loh. Tapi sistem pendidikan kita juga penuh dengan politik, Pak. Bapak jangan munafik deh. Ini juga demi reputasi dan kepentingan banyak pihak, termasuk Bapak sendiri. Tolong pikirkan itu baik-baik, Pak. Oh alah, Nak Rega tahu sudah datang. Ya, Pak. Silakan masuk. Kita perlu bicara soal adik kamu. Monggo duduk. Makasih, Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu loh, Nak Rega, karena sering ganggu waktu kamu. Itu loh, adik kamu, Aras. Dia tuh sering banget bolos. Bahkan beberapa mata pelajarannya pun nilainya masih kosong. Bahkan dia juga sempat terlibat dengan kasus pencurian HP temannya loh di kelas. Dia gak pernah cerita. Anak tidak banyak bicara bukan karena dia tidak mau, tapi karena terlalu sering dipaksa diam sama keadaan. Dia cuma anak yang baru adaptasi ke SMA, Pak. Rumah untuk sekarang bukan tempat buat dia pulang. Bapak saya tiap hari bentak-bentak. Ibu saya mana peduli, Pak. Saya pun kerja sampai larut malam. Raras ngelawan dunia sendirian. Saya tahu, Nak Rega. Tapi sekolah juga bukan tempat untuk melampiaskan luka. Kita terjebak di sistem yang bisanya cuma menghakimi, bukan memahami. Sistem yang bisa dibeli. Seperti nilai, masa depan. Itu maksud Bapak. Tadi saya dengar semuanya, Pak. Rega, saya tidak bisa lawan mereka. Saya ini cuma guru biasa. Justru itu, Pak. Itu masalah. Kita semua di sini ngerasa biasa. Padahal kita juga bagian dari negeri ini kan. Bapak tahu itu. Pendidikan untuk sekarang bukan lagi soal nurunin tingkat kebodohan, tapi siapa yang bayar paling mahal, dia yang diaku pinter kan, Pak? Kamu benar, Rega. Dan kamu berani bilang di saat orang lain itu tutup mata. Come on, sadarlah, Nak Rega. Adik saya bukan kriminal, Pak. Dia cuma korban
dari reruntuhan yang dibangun sama generasi kalian. Maaf, maaf. Ras, kamu tahu kan? AA dulu juga sering kayak gini. Tapi agak pernah merugikan orang lain, Ras. Sekarang gini, AA tanya ke kamu. Kamu benar ambil HP teman kamu? Iya, tapi udah dikembaliin enggak? Astaga, Ras. Agak pernah loh ngajarin kamu kayak gini. Kamu inget ya? Sekali lagi kamu kayak gini, agak pernah maafin kamu. Maaf, Kak. Aku cuma capek. Aku ngerasa rumah udah gak kayak rumah. Sekolah juga udah gak kayak sekolah. Sama, Ras. Tapi kita gak bisa lari. Kita bareng-bareng ya, Ras. Kamu lakuin hal yang positif. Dan masa depan kamu juga cerah, Ras. Gue dengar lu habis dibeliin mobil baru sama nyokap. Ya lah, cuma mobil biasa kok. Gila. Ya udah lu balik nongkrong pakai mobil biasa lu itu. Hah, nggak bisa. Terserah gue mau pergi sama bokap gue keluar kota. Sibuk banget. Ngomong lu ikut matkul dosen itu kan? Yang katanya dekat sama pejabat itu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pembelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman moral dan etika berbangsa. Tapi bukan hanya itu, Pancasila adalah privilege bagi kalian semua. Sebenarnya apa yang membuat bangsa ini bertahan? Nilai. Dan apa yang membuat kalian bisa duduk di sini? Ya, privilege. Lo pikir lo keren nulis-nulis yang nyedot-nyedotin keluarga gue? Gue nulis apa yang gue lihat, Bel. Lo
sendiri yang milih buat ngerasa kesindir. Tulisan lo itu bikin nyokap gue nangis setiap hari, lo tau gak? Ayah gue udah dicopot dan lo masih ngerasa hebat. Gue gak hebat, Bel. Gue cuma mau sadar kalau di dunia ini banyak banget anak di luar sana yang gak bisa dan gak punya jalan pintas kayak lo. Sadar? Sadar apaan maksud lo? Dunia ini gak adil, tau gak Rega? Lo gak bisa ubah itu cuma dengan kata-kata. Kata-kata. Anak kecil zaman sekarang pikir mereka bisa melawan sistem hanya dengan idealisme dan pena. Pena mungkin gak bisa ngejatuhin kursi bapak hari ini. Tapi kata-kata bisa jadi peluru yang paling lama hidupnya. Lebih lama dibandingkan kekuasaan. Masalahnya, Anda itu nggak punya panggung. Tulisan Anda mau dibaca sama siapa, ha? Anak-anak miskin zaman sekarang aja pada sibuk buat cari kerja buat bertahan hidup. Yang punya kuasa adalah mereka yang bisa bayar sorotan. Saya emang gak punya panggung, Pak. Tapi suara gak butuh panggung. Kadang nih, Pak, luka yang paling sakit, yang paling keras gemanya, saya gak pernah minta dilahirin buat jadi miskin, Pak. Gak pernah minta. Tapi sistem yang Anda pelihara ngebuat anak-anak yang miskin seperti saya tertindas. Anda itu gak ngerti apa-apa. Hidup itu soal kuasa. Dan Anda gak punya apa-apa. Tapi saya punya suara, Pak. Dan Anda sendiri yang takut akan suara itu terdengar. Anda akan mampus juga malam ini. Gak akan ada lagi yang dengar suara Anda. Bunuh saya, Pak! Bunuh sekalian! Justru karena itu Anda yang merasa kalah. Miskin! Gak usah tahu. Karena saya orang baik, saya kasih kesempatan Anda untuk bungkam. Sekali lagi saya nggak dengar suara Anda, keluarga Anda taruhannya. Kalau suaranya gak cukup, tapi dia pun sama aja, tetap dihukum. Gue capek. Ini emang gak berbuat sama gue. Kata orang, banyak hal yang belum dicoba. Tapi apaan?
Gue cuma nyobain yang gak enak-enaknya aja. Gue pergi pun dunia juga tetap pasti baik-baik aja. Gue gak minta dilihat. Gue cuma pengen dianggap ada. Tapi kalau itu aja gak bisa, mungkin gue emang bukan bagian dari cerita mereka.